Ya, barusan kami diskusi mengenai koperasi merah putih ya. Memang ini kan baru 2 bulan sehingga mungkin banyak yang belum dapat memahami secara penuh ya. Satu, yang pertama yang saya sampaikan, koperasi ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan bagi-bagi uang ya. Tidak ada uangnya, nggak ada uang yang dibagi-bagi, nggak ada ya, nggak ada gitu. Karena selalu media menggambarkan uangnya berkarung-karung ya kan, dibagi-bagi, nggak ada pembagian duit. Ini pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ya. Eh, kita bentuk dulu koperasinya, kemudian kita pilihkan usaha yang kira-kira bisa jalan dan bisa menguntungkan mereka. Setelah itu perlu dibimbing, mungkin 1 sampai 3 tahun ya. Oleh karena itu maka ada satgas pusat, ada satgas provinsi, ada satgas kabupaten kota. Usaha yang jalan itu ada lagi nanti apa saja. Ya, satu, kita memangkas jalur distribusi yang panjang dari pusat, dari pabrik ke desa. Itu 8 layer tuh ya. Itu dipangkas ya. Misalnya apa? Untuk sembako, untuk apa namanya LPG yang diperlukan masyarakat. Oh, gimana kalau nggak pakai LPG ya? Kalau LPG ya nggak pakai itu, pakai yang lain ya kan. Kemudian apa namanya tuh, pupuk kalau di desa-desa, agar pupuk ini tidak terhambat waktu mau tanam, agar mereka tidak kena tengkulak, agar mereka tidak terkena rentenir ya. Nah, itu koperasi bisa menjadi agen pupuk, agen gas, agen sembako minyak goreng, beras, gula dan sebagainya ya. Kemudian di situ dia ada klinik nanti yang dipersiapkan oleh Kemenkes agar desa itu sakit yang sederhana nggak usah ke jauh ke kota kan. Misalnya masalah makan, masuk angin ya Pak ya, cukup bisa jadi ada apotek yang sederhana ya. Kemudian nanti ada BRI itu punya 1,2 juta briling. Nah, kita minta 80.000 nanti berkantornya di Kopdes sehingga bisa membina, bisa mendekatkan desa kepada perbankan sehingga nanti bisa menghapus rentenir, bisa merapus pinjol dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu kalau diperlukan modal baru nanti kita usahakan ya dari perbankan bentuknya plafon pinjaman. Misalnya kalau mau belanja tadi itu ya, buka warung sembako berapa? 50 juta, bisa pinjam dulu nanti ke bank, koperasinya pinjaman ke perbankan ya. Itu baru bisa setelah usahanya jelas, baru nanti bisa diberikan plafon pinjaman. Kira-kira itu. Pak, apakah nanti tidak berdampak gitu kalau misalnya ada dibuka sembako LPG gitu terhadap UMKM yang ada di desa tersebut, Pak? Lah kalau bila perlu, kalau ada UMKM yang lebih bisa belanja ke koperasi. Koperasi kan harganya paling murah nanti. Misalnya agen minyak dari Bulog berapa harganya ya kan? Di warung berapa harganya, bisa saja koperasi mensuplai warung-warung kecil yang ada di situ kan. Bisa saja gitu. Jadi tidak akan saling mematikan. Kita berharap itu nanti ekosistem dibangun sehingga saling menguntungkan. Ini kan pemberdayaan masyarakat agar bisa tumbuh ekonominya. Jangan sampai masyarakat kita itu nanti yang di desa-desa itu berduyun-duyun kayak Jepang, desanya kosong. Ya, masuk kota semua gitu. Ya kalau di kota ada kerjaan, kalau ada kerjaan gimana? Gitu, ya. Mau konfirmasi Pak yang Apa? soal yang 3M tadi, apakah itu maksimal pinjaman setiap desa atau gimana ya Pak? Itu secara umum saja. Secara umum, kalau desa-desa yang besar, kan desa itu macam-macam. Ada desa yang besar, ada desa yang kecil. Kalau desanya kecil bisa saja nanti kopdesnya 2 desa, 3 desa jadi 1. Nah, tapi kalau desanya besar bisa jadi kopdesnya lebih besar gitu ya.